wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melaksanakan pertemuan rutin FKKWA setiap bulan sekali. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Selawat masalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa informasi yang berkaitan dengan seksi Bimas Islam. Yang pertama adalah bahwa pada bulan ini yang kebetulan kemarin di pertengahan Agustus kami beserta Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb dikukuhkan sebagai pengurus BKM tingkat kabupaten yang kemarin dikukuhkan di provinsi. Oleh karenanya ini sebagai tindak lanjut atas perintah dan instruksi dari Kadwil Jawa Timur untuk tingkat kecamatan, BKM tingkat kecamatan segera dibuat kepengurusannya untuk BKM, Badan Kesejahteraan Masjid, untuk dikukuhkan. Dan kemarin melalui Apria, format contoh SK kepengurusan kami sudah kirim. Oleh karenanya setidak-tidaknya pada hari Jumat besok ini semuanya harus disetor ke seksi Bimas Islam, karena akan segera untuk dibuatkan SK-nya. Tolong ini kepada bapak-bapak kepala KUA selaku top manager di kecamatan ini supaya memperhatikan yang pertama adalah kebersihan kantor, Pak. Kebersihan kantornya. Karena kemarin ketika ada pelaksanaan Bunda Modis yang disanakan di tingkat KUA, ternyata masih ada KUA yang kurang enak dipandang gitu kan. Artinya dari segi kebersihan, dari segi yang lainnya itu. Saya mengucapkan terima kasih dan kami mohon nanti Kepala KUA segera jadwal kegiatan Bunda Modis Fondasi Beragama ini supaya tahu, jangan sampai Kepala KUA itu tidak tahu. Karena yang terdepan Kementerian Agama adalah di KUA. Oleh karenanya bagaimanapun juga indeks kepuasan daripada pelayanan itu sangat ditentukan oleh KUA. Oleh karenanya mari kita bersama-sama untuk membenahi itu gitu kan. Nah, terus yang ketiga, ini ada kegiatan Bunda Modis dalam rangka moderasi beragama yang kemarin sudah ada di beberapa KUA yang sudah dilaksanakan. Jadi Pak, insya Allah ini ke belakang ini akan ada jadwal di masing-masing KUA untuk pelaksanaan Bunda Modis ini. Oleh karenanya nanti Bapak Kepala OS selaku pimpinan stakeholder yang ada di sana supaya mempersiapkan ketika sudah ada jadwal yang telah diberikan gitu kan.
apa pembinaan dari kepala kantor. Barangkali lebih afdalnya kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kasubag, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ridwan Yasin MPD. Kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja menyampaikan terkait dengan tadi pembentukan BKM. Jadi di dalam pembentukan BKM itu seyogianya di dalam kepengurusannya itu memasukkan unsur dari Dewan Masjid Indonesia atau pengurus cabang Dewan Masjid Indonesia yang ada di masing-masing kecamatan. Nah, nanti siapa saja pengurusnya, kami punya data dari 27 kecamatan, semuanya ada di kami punya. Maka nanti akan kami sampaikan ke Ketua RK atau Ketua APRI untuk itu disampaikan kepada teman-teman Kepala KUA yang ada di kecamatan, sehingga nanti bisa mengambil sebagian 1 atau 2 orang itu untuk dimasukkan di kepengurusan di BKM gitu. Sehingga nanti terjadi sinergitas antara BKM, DMI dan seterusnya. Mungkin juga perlu memasukkan unsur-unsur yang lain yang nanti bisa saling bersinergi, komunikasi yang baik, sehingga BKM itu benar-benar eksistensi dan kiprahnya nanti ada di masing-masing kecamatan itu bisa dirasakan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan P3K, mohon maaf, ini saya sampaikan, undangan masih kami buat. Insya Allah semua P3K itu besok diundang ke kantor untuk melakukan penandatanganan. Penandatanganan perjanjian yang hari ini sedang kita cetak, kemudian besok dilakukan penandatanganan di kantor. GK itu supaya melaksanakan tugas sesuai dengan SPMT itu dan sesuai dengan SK yang tempat tugas yang ada di SK-nya. Ini hari ini kita terima surat dari Kanwil yang menyampaikan terkait dengan penandatanganan perjanjian itu dan kelengkapan dokumen lainnya yang insya Allah hari ini akan diselesaikan oleh kepegawaian. Tinggal penandatanganan. Setelah penandatanganan itu selesai, maka perjanjian itu akan kami kirim ke Jawa Timur untuk ditandatangani oleh Bapak Kakanwil. Bapak Ibu benar-benar untuk memperhatikan kedisiplinan pegawainya. Jadi kedisiplinan pegawainya, jangan hanya absen, pokoknya sudah absen sudah selesai, yang penting absennya bagus, tidak. Jadi ya absen ya masuk begitu. Kalau tidak masuk ya harus izin sama atasannya. Gitu. Begitu pula Bapak Kepala KUA, kalau ada keperluan itu ya izin ke pimpinan, jangan izin ke stafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La nahmaduhu wa nasta'in. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saat ini sudah mulai memanas ini 3 capres itu.
Kalau lihat di Instagram, di Facebook, di TikTok ya, yang saya banggakan dan saya cintai seluruh bapak-bapak kepala KUA yang mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, barokah dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurus dan wanita persatuan beserta seluruh ibu-ibu kepala KUA yang sepertinya saat ini juga ada beberapa hal yang perlu dibahas ya ke tempat lain sepertinya. Alhamdulillah siang hari ini kita kembali dapat bersilaturahim, insya Allah membawa barokah untuk kita. Amin. Membawa tulul umur, panjangnya umur dan luasnya rezeki dari Allah. Salawat salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak sekalian, pertama saya haturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala kantor urusan agama, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, atas pelaksanaan tugasnya yang cukup baik. Dan ini harus tetap ditingkatkan para bapak. Tidak boleh puas sampai di sini saja, tetapi terus kita tingkatkan prestasi kita. Yang kita geluti ini bukan produk berupa barang, tetapi produk berupa jasa pelayanan. Karena produk kita itu adalah jasa pelayanan, maka quality controlnya itu tidak sama seperti barang. Quality controlnya itu sangat ditentukan oleh pertama ketaatan terhadap SOP dan regulasi, kemudian yang kedua kepuasan customer atau pelanggan atau masyarakat. Ketika kita sudah sesuai dengan SOP, kemudian masyarakat puas, maka alhamdulillah berarti prestasi kerja kita bagus. Dan insya Allah apresiasi dari masyarakat akan muncul, yang ini nanti juga akan berdampak positif untuk kinerja kita semua. Oleh karena itu sekali lagi kami aturkan terima kasih atas kinerja yang bapak-bapak kepala KUA laksanakan selama ini. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Bapak Kasubag tadi tentang netralitas para bapak. Jadi, dalam situasi seperti ini para bapak, Kementerian Agama itu menjadi ibarat seorang gadis cantik yang dilirik dan akan dilamar banyak orang. Beberapa pihak sudah mendekat ke saya, ke beberapa unsur pimpinan juga. Mengapa? Karena keluarga kita itu keluarga besar Kementerian Agama. Belum lagi pengawas. Jadi kita keluarga besar yang oleh para politikus diyakini hanya dengan menekan satu tombol maka semuanya akan ikut. Nah, tombol sudah saya tekan dengan bunyi harus netral. Mendukung itu urusan pribadi, tapi jangan sampai mengajak orang lain, jangan sampai kampanye. Karena ini jelas merupakan sebuah pelanggaran dalam kepegawaian. Sekali disorot dan kemudian ini dilaporkan, nanti ini urusannya akan panjang. Jadi mohon tetap dijaga netralitas ini, apalagi seluruh kepala KUA 27 orang ini semuanya adalah tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Ya. Di daerah masing-masing, kalau sudah kepala KUA, Kiai Penghulu, Kiai Pangolo, Kiai Pangolo itu bilang maka semuanya pasti akan manut. Itu saya lagi para bapak semua adalah panutan yang apapun yang dikatakan, yang dilakukan itu akan menjadi uswah di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya para bapak sekalian, tentang P3K tadi saya juga menggarisbawahi penjelasan Pak Kasubag dan menambah sedikit. Jadi P3K para bapak, SPMT-nya surat perintah melaksanakan tugas sudah turun dan itu sesuai dengan SK. Setelah ini akan ada pemanggilan, ya, pemanggilan untuk ikut orientasi atau semacam diklat selama berapa hari? 4 hari ya. Selama 4 hari di Balai Diklat. Dari kira-kira 120 orang ini nanti akan dipanggil secara bertahap sampai semuanya selesai. Nah, pemanggilan ini dilakukan oleh Balai Diklat
Jadi nanti begitu ada panggilan, para bapak tolong diberi pengertian, didukung, dibina, dan diizinkan untuk mengikuti orientasi atau pembinaan yang dilakukan di Balai Diklat itu. Lalu mohon dengan hormat para bapak, P3K betul-betul diawasi, karena ada indikasi jet lag ya. Jet lag itu ketika kita naik pesawat lalu kita turun, rasa giang itu kan masih ada. Ini namanya jet lag. Beberapa unsur P3K kita itu masih ada jet lag. Ketika yang bersangkutan terbiasa ditokohkan di masyarakat, menjadi seorang ustadz, seorang kiai, seorang penceramah, seorang paranormal, tukang sarang ojeng dan sebagainya, yang biasa ditokohkan dan berstatus sosial tinggi di masyarakat, begitu jadi P3K masuk ke kantor, maka yang berlaku adalah aturan birokrasi. Kepala KUA sebagai pimpinan tertinggi di KUA, sehebat apapun ilmunya, setinggi apapun status sosial di masyarakat, ketika masuk ke KUA maka juga harus patuh kepada aturan dan patuh kepada kepala KUA. Tolong dijaga kondusivitas di internal kantor para bapak yang saya titip itu, karena seluruh masalah, hampir seluruh masalah yang ada di sebuah lembaga itu biasanya bersumber dari dalam ya. Ada dapur yang hanya diketahui oleh orang-orang internal. Kalau isi dapur kita sampai keluar, nah ini biasanya akan timbul masalah. Bagaimana supaya isi dapur tidak keluar? Opini yang ada, jangan jadi petinju, Pak. Jadi tukang pancak saja. Kalau petinju itu kan meregem melulu. Kalau tukang pancak, tanyanya terbuka. Gitu. Nah, apa demelo? Kalau meregem melulu, ini potensi untuk untuk tidak kondusif itu ada. Jadi ya para bapak lebih tahu bagaimana karakter staf masing-masing, bagaimana cara mengkondusifkan mereka. Jadi tolong dijaga kondusivitas ini, karena berawal dari kondusivitas, insya Allah semuanya akan aman dan terkendali. Selanjutnya para bapak, saya juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh kepala kantor urusan agama di masing-masing kecamatan yang telah mendukung pelaksanaan program Dharma Wanita Persatuan, yaitu tentang moderasi beragama yang disingkat Bunda Modis. Itu apa maksudnya saya nggak tahu, tulisan emak-emak itu. Saya turkan terima kasih, selama ini sudah didukung, walaupun dukungannya ini sepertinya melebihi ekspektasi. Jadi tahu apakah yang tidak asli ada. Lalu para bapak, saya mengingatkan kembali tentang apa yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa para bapak semua di kantor kecamatan, di kantor urusan agama kecamatan adalah pimpinan tertinggi di masyarakat, juga merupakan tokoh panutan. Yang harus kita lakukan semuanya di sini adalah memberikan teladan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Karena tidak mungkin, ini sering saya ulang-ulang ungkapan ini, tidak mungkin tongkat yang bengkok bisa mempunyai bayangan yang lurus. Kaifa yastaqimul dhillu wal 'audu a'waj. Gak mungkin. Kalau ingin bayangannya itu lurus, maka tongkatnya harus lurus. Bagaimana para bapak bisa mempunyai staf yang beres kalau kita sendiri masih belum selesai dengan diri kita? Ya, ini mengingatkan kepada para bapak dan juga merupakan peringatan bagi saya dan jajaran pimpinan yang ada, bahwa uswah ini menjadi salah satu kunci terpenting dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari dan dalam rangka menjadi bagian di masyarakat. Jangan sampai kemudian ketika kita mengucapkan kalian nggak boleh gini, bapak sendiri kan sudah melanggar, mata tidak bisa. Ya. Jadi hal-hal yang sensitif, hal-hal yang kira-kira tidak pantas dilakukan, ya paling tidak ngaleng-ngaleng kader lah. Kira-kira ada staf saya atau tidak, kira-kira ada tetangga saya atau tidak, kira-kira ada CCTV atau tidak, gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai kemudian
bapak-bapak sebagai pimpinan tertinggi di KUA dan juga sebagai tokoh masyarakat justru memberikan presiden, memberikan kesan yang tidak baik kepada masyarakat ataupun kepada lingkungan di sekitar tempat kerja bapak-bapak sekalian. Dan saya lagi ini juga mengingatkan kepada saya dan kepada seluruh jajaran pimpinan, Pak Subag, Pak Kasibimas dan yang lain untuk selalu menjaga hal ini. Tapi secara umum, alhamdulillah, mudah-mudahan semua tetap baik-baik saja. Yang sulit itu adalah para bapak, kita keluarga besar, pasti saling menguatkan, pasti saling mensupport. Yang sulit itu ketika kemudian ada laporan dari luar yang kalau tidak direspon oleh kantor, maka yang salah itu adalah saya dan jajaran pimpinan. Tapi alhamdulillah selama ini tidak ada, dan jangan sampai ada ya, jangan sampai ada. Kalau sudah laporan dari luar, kami yang bingung. Satu sisi saya dan jajaran pimpinan harus membackup penuh para bapak, pasang badan, karena kita satu keluarga. Tapi di sisi lain, ketika ini tidak ditindaklanjuti, maka kita yang salah gitu. Yang terbaik bagaimana? Usahakan tidak berbuat macam-macam supaya tidak ada laporan dari luar. Di tahun politik ini semuanya bisa menjadi panggung politik, sebagaimana saya sudah ungkapkan beberapa waktu yang lalu. Sesuatu yang biasa digoreng-goreng, apalagi minyaknya bimoli, gorengannya sip itu, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini jangan sampai terjadi. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah atas segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Saya kira itu para bapak. Sekali lagi terima kasih atas segala kinerja, pengabdian yang bapak-bapak lakukan, yang semuanya dalam rangka membantu tugas-tugas saya dan jajaran pimpinan. Mudah-mudahan oleh Allah dinilai sebagai ibadah yang diterima. Kemudian mohon maaf, mungkin ada pelayanan-pelayanan yang kurang pas, ada komunikasi baik disengaja atau tidak disengaja dari saya atau dari jajaran pimpinan yang kurang pas. Kami mohon maaf dan tetap mohon masukannya. Kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diperbaiki, tetap mohon masukan. Terakhir pada bapak, nanti tanggal 16 September ini kantor kita akan mengadakan perayaan Maulid Nabi, ya, peringatan Maulid Nabi yang dihadiri oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, atau kalau di sini bilang Sokaraja. Nanti insya Allah akan kita kemas dengan dialog. Jadi setelah beliau ceramah, nanti kita dialog. Bapak-bapak boleh tanya sepuasnya tentang agama, tentang tasawuf, pokoknya ada yang berkaitan dengan spiritual, monggo. Insya Allah beliau sangat ahli di bidangnya. Mohon kehadirannya karena seluruh kepala KUA kita undang. Ya. Khatmil Quran diadakan sebelum Maulid. Jadi para bapak undangan jam 8, mohon tepat waktu, nanti diawali Khatmil Quran. Setelah itu kita langsung ke acara. Demikian para bapak, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna sallallahu salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan wa najatan min an-nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara yang telah terlaksana pada siang ini. Insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan bulan Oktober insya Allah. Atas segala perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala ada hal yang tidak berkenan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai Bu Kohar, how are you?